Saya nggak bisa bisnis, saya nggak bisa usaha, saya nggak punya bakat untuk jadi pengusaha. Orang tua saya juga bukan pengusaha, saya nggak punya darah ataupun keturunan pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Hendy. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Allah, dan selalu Allah mudahkan dalam menggapai rezekinya. Nah, bicara masalah mindset, ini adalah hal yang mendasar yang sangat penting kita miliki jika kita ingin terjun ataupun mengubah diri kita menjadi seorang pengusaha ataupun pebisnis. Apa itu mindset? Mindset adalah cara pandang ataupun pola pikir ataupun kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang sehingga otomatis terjadi dan membentuk perilaku tertentu. Mindset awalnya ada yang mengedukasi atau ada yang menanamkan. Salah satu contohnya, sejak kecil kita ditanamkan oleh orang tua kita agar sekolah yang rajin, berprestasi, dan mendapatkan ranking. Sehingga jika kita lulus sekolah ataupun kuliah nanti, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Jika kita tidak seperti itu, maka kita akan gagal. Apakah mindset seperti ini salah ataupun benar? Tidak ada yang salah ataupun yang benar tentang masalah mindset. Ini hanyalah sebuah pilihan yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Pada contoh mindset di atas, ada benarnya, ada juga salahnya. Benarnya, ketika kita bisa mendisiplinkan diri kita untuk sekolah yang rajin dan berprestasi, maka bukan tidak mungkin suatu saat ketika kita lulus sekolah ataupun kuliah, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan ada salahnya dalam mindset di atas ketika mengatakan bahwa jika kita tidak sekolah yang baik ataupun benar, maka kita akan gagal. Sedangkan dalam dunia bisnis ataupun dunia usaha, banyak orang yang berhasil ataupun sukses dalam bidang itu hanya tamatan SD, hanya tamatan SMP, hanya tamatan SMA, atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Mereka tidak mempunyai gelar pendidikan ataupun latar belakang pendidikan. Nah, masalah mindset ini juga bisa membentuk keyakinan ataupun mental kita. Mental bertanding misalnya. Teman-teman bisa nggak membedakan dua kalimat ini? Yang pertama, bermain untuk menang, dan yang kedua, bermain untuk tidak kalah. Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita lihat contoh berikut. Dalam suatu pertandingan sepak bola, ada dua klub yang ingin bertanding, dan mereka didampingi oleh pelatihnya masing-masing. Pelatih yang pertama mengatakan bahwa kita bermain untuk menang. Maka di sini kemenangan adalah harga mutlak ataupun harga mati. Sehingga para official tim ataupun para pemainnya berjibaku, bersatu padu untuk memenangkan pertandingan. Nah, beda halnya dengan pelatih yang kedua. Dia mengatakan kepada timnya, kita bermain untuk tidak kalah. Artinya, kemenangan bukan harga mutlak ataupun harga mati yang ingin dicapai oleh timnya. Bermain imbang atau seri saja sudah cukup. Kalaupun menang, itu hanyalah sebagai bonus. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa beda mindset, maka hasilnya pun akan berbeda. Jika kita mempunyai mindset berhasil, maka insya Allah kita akan berhasil. Tapi sebaliknya, jika kita mempunyai mindset gagal, maka bisa jadi kita pun akan gagal. Hal ini juga berlaku dalam dunia bisnis ataupun usaha. Jika kita mempunyai mindset untuk berhasil dalam membangun usaha ataupun memulai usaha, maka insya Allah, Allah pun akan membantu kita untuk berhasil. Tapi sebaliknya, jika kita mempunyai mindset gagal, belum apa-apa sudah mengeluh, belum apa-apa sudah menyerah, bisnis itu sulit, bisnis itu susah, saya nggak punya bakat usaha, saya nggak punya bakat bisnis, latar belakang saya bukan dari keturunan pengusaha, dan sebagainya, maka kita tidak akan mempunyai bisnis. Sampai kapanpun kita tidak akan memulai usaha, membuka usaha, ataupun mempunyai bisnis yang besar. Saya tidak mengatakan bahwa bisnis itu gampang ataupun mudah. Justru sejak awal saya mengatakan bahwa bisnis itu sulit. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi bagaimana caranya kita mengubah kesulitan itu menjadi suatu keberhasilan, itulah yang diperlukan dalam diri kita ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha ataupun pebisnis. Bisnis itu perlu kerja keras, bisnis itu perlu pengorbanan, bisnis itu perlu ketekunan, dan kita pun harus konsisten dalam merintis ataupun membangunnya. Bagaimana caranya agar kita bisa berhasil ataupun sukses? Tidak hanya di bidang usaha ataupun bisnis, bisa di bidang yang lainnya juga. Misalnya di bidang pendidikan, kita ingin menjadi guru yang teladan ataupun guru yang berhasil,
Maka caranya adalah kita belajar dari guru yang teladan ataupun yang berhasil tersebut. Di bidang kesehatan misalnya, kita ingin menjadi seorang dokter yang berhasil ataupun dokter yang berhasil membangun bisnis. Maka kita harus belajar dari dokter yang berhasil ataupun dokter yang berhasil membangun bisnis tersebut. Contoh lain misalnya, kita seorang pegawai ataupun karyawan dalam sebuah perusahaan dan kita ingin punya bisnis sampingan. Maka kita harus mencontoh orang-orang yang bekerja di perusahaan tapi juga berhasil ataupun sukses membangun bisnis sampingannya. Contoh lain, misal kita seorang mahasiswa, tapi kita juga ingin punya bisnis sebelum lulus kuliah misalnya. Maka kita harus mencontoh bagaimana caranya mahasiswa membangun bisnis. Bahkan saat sekarang, bisnis-bisnis dari anak-anak muda yang berhasil sudah banyak sekali contohnya. Kita tinggal melihat, belajar, dan melakukan apa yang mereka lakukan agar kita bisa juga berhasil seperti mereka. Ketika kita ingin menjadi atlet profesional misalnya, menjadi atlet nasional yang mengharumkan nama Indonesia misalnya, sampai menjadi juara dunia, maka kita pun harus belajar banyak dan mencontoh apa yang dilakukan oleh atlet yang berprestasi tersebut. Misalnya dari contoh pola makannya, pola istirahatnya, bagaimana disiplinnya mereka berlatih, bagaimana menaati perintah-perintah pelatihnya, termasuk teknik-teknik yang mereka kuasai, maka kita harus belajar banyak dari mereka. Nah, sama halnya juga dalam dunia bisnis ataupun usaha. Jika kita ingin berhasil dalam dunia bisnis atau usaha, maka kita harus mencari orang-orang yang sudah berhasil dalam bisnis tersebut. Misalnya, kita ingin menjadi pengusaha properti, maka kita harus banyak belajar tentang bagaimana properti dan juga belajar dari orang-orang yang sudah berhasil dalam bidang properti. Misalnya kita ingin berhasil dalam bidang perdagangan, maka kita harus banyak mencari orang-orang yang sudah berhasil dalam bidang perdagangan. Begitu juga di bidang jasa ataupun bidang usaha yang lainnya. Usaha kuliner misalnya, bagaimana kita mencari orang-orang yang sudah berhasil di bidang kuliner. Nah, kenapa sih kita harus banyak belajar dari orang-orang yang sudah berhasil ataupun sukses? Karena kebanyakan dari mereka mempunyai perilaku ataupun mindset yang sama. Misalnya, mereka sama-sama punya dorongan kuat untuk berhasil, punya jiwa semangat yang tinggi dalam membangun usaha, bekerja keras, disiplin yang tinggi, motivasi yang tinggi, melihat berbagai hal dari sudut pandang yang positif, dan lain sebagainya. Untuk belajar dari orang-orang yang sudah berhasil ataupun sukses, bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dan juga kepada siapapun. Bisa kita belajar dari tetangga kita, dari saudara kita, dari teman-teman kita, ataupun dari orang-orang yang sudah berhasil di Indonesia misalnya, ataupun bahkan dunia. Biografi-biografi mereka pun sudah banyak, baik itu di buku, ataupun di media online, ataupun media sosial lainnya. Seperti di YouTube misalnya, banyak contoh orang-orang yang sudah berhasil ataupun sukses dalam membangun usaha ataupun bisnisnya. Saat ini eranya digital informasi. Dengan mudah kita bisa mengakses ilmu dan pengetahuan dari gadget yang kita miliki. Beda halnya dengan dulu ketika kita belum mengenal gadget. Maka segala informasi, ilmu ataupun pengetahuan hanya bisa diakses melalui buku ataupun media cetak. Nah, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin memulai usaha ataupun bisnis, saya sangat menyarankan agar lakukan saja, mulai saja dulu, just do it. Karena kita tidak akan pernah mengetahui hasilnya sebelum kita memulainya. Masalah berhasil ataupun gagal sebaiknya kita kesampingkan dulu. Karena apa? Karena ketika kita masih memiliki mindset gagal, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah memulai bisnis ataupun merintis sebuah usaha. Mulai saja dulu dari bisnis ataupun usaha yang kecil-kecil, yang sesuai dengan kantong kita, sesuai dengan modal yang kita miliki, atau bahkan tanpa modal sama sekali. Memulai bisnis ataupun usaha tidak harus dari usaha yang besar dulu ataupun yang modal besar. Karena apa? Karena usaha yang besar juga itu dibangun dari usaha yang kecil. Tidak harus juga kita memiliki tempat usaha yang bagus ataupun mewah. Mungkin cukup dari rumah kita, di situ kita memulai bisnis ataupun merintis bisnis. Dan usahakan ketika kita memulai bisnis ataupun usaha, jangan menggunakan hutang. Karena apa? Karena ketika kita memulai ataupun merintis usaha, hasilnya belum kelihatan, tetapi kita sudah terbebani oleh hutang. Bisnis ataupun usaha itu, yang penting adalah keuntungannya, bukan dilihat dari besarnya modal ataupun besarnya hutang.
Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita terjun dalam dunia bisnis ataupun memulai usaha ataupun merintis sebuah usaha, yuk mari kita ubah dulu mindset kita yang mengatakan bahwa bisnis itu sulit, usaha itu susah, dengan kalimat yang mengatakan bahwa bisnis itu sangat menantang, bisnis itu sangat menyenangkan, dan bisnis ataupun usaha itu pasti menghasilkan. Sulit itu mungkin karena kita tidak tahu ilmunya, tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, maka akan terasa mudah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan tentang mindset memulai usaha ataupun merintis sebuah bisnis. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah berhasil membangun mindset tentang bagaimana caranya memulai ataupun merintis sebuah bisnis ataupun usaha, baik usaha online maupun offline, boleh diceritakan di kolom komentar, agar teman-teman kita yang ingin memulai usaha ataupun merintis sebuah bisnis bisa bersemangat. Dan saya doakan agar kita semua Allah mudahkan dalam merintis usaha ataupun memulai sebuah bisnis, baik itu bisnis online maupun offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.